kesepian dalam misi? Dan apa yang kamu lakukan? Wah, pernah. Itu mau melahirkan, tangan bayinya sudah keluar. Berangkat dari Boset jam 5 sore, gerimis dengan satu perawat, tangan bayi sudah keluar, tep gitu ya Mas yo. Aku nangis waktu itu ya. Dan dengan situasi umat yang seperti itu kita merasa sungguh jadi imam di sana. Belum ada Romo di Indonesia ini yang kalau sakit dijemput helikopter. Ojo ngono. Sahabat Yakobis, saya hari ini senang karena teman saya, Romo Leo, baru saja datang dari Papua Nugini dalam masa apa? Tahun Sabat. Ya? Tahun Sabat. Dia sedang menjalani tahun Sabat dan dalam kesempatan senggang dia mengunjungi saya di tempat saya kerja ini di Surabaya. Saya ingin berbagi cerita dengan Romo Leo. Silakan memperkenalkan diri. Lama berteman dengan kami, lalu hari ini dia ada di sini. Silakan Om. Sahabat Yakobis, ini saya Romo Leonardus Bayu Chandra Kartiko. Saya dari Serikat Maria Montfortan SMM. Saya dari Lampung, kelahiran Lampung. Kemudian saya masuk ke Serikat Maria Montfortan. Saya ditugaskan di Papua Nugini, terutama khususnya di Keuskupan Darukiunga. Dengan Romo Yoyon, kami itu punya cerita lama, cerita panjang. Panjangnya sebenarnya beliau itu pernah jadi pastor paroki saya ketika di Langsep. Saya masuk dari Bandung itu toh. Dari Bandung kita pindah ke Malang. Saya jadi asisten Legio Maria, pemimpin rohani Legio Maria. Romo Yoyon waktu itu pastor paroki di sana. 2005, 2006. Setelah beliau pindah, saya juga tabisan, lalu kita bertemu kembali di 2014 di Kiungga, keuskupan di mana CM Vincentian juga bekerja bersama kami di sana. Membantu. Ya enggak, kerja bareng. Orang bantu SMM. Orang korban itu bantu gereja. Oh, iya. Solidaritas gereja itu. Iya. Jadi kalau caranya saya kan sering melanjutkan SMM Kalimantan. Iya, betul. Itu kan kami ada di satu paroki, paroki Montfort di Kalimantan Barat. Saya pernah kalau nggak salah di Serawai. Serawai. Ya, diawali oleh Romo Montfort. Makanya nanti lain kali kalau SMM buka misi konsultasi. Iya, Romo Harjo itu tadi ngendiko gitu. Nah iya toh. Cerita. Dia tanya, "Biyen iki piye ceritane yo?" kata Romo Harjo. "Saya itu sampai ke Papua Nugini menyusul SMM itu ceritanya gimana gitu loh." Iya. Terus beliau cerita, "Oh itu dulu seingat saya waktu pertemuan para pemimpin religius masih. Kemudian ada permintaan dari Keuskupan Darukiunga di Papua Nugini untuk mencari imam orang asing yang bisa berbahasa Indonesia untuk mengurus para pengungsi." Itu tuh ya. Romo Harjo cerita gitu. Lah terus dikirimlah Romo Jagro. Diterima baik, kemudian menyusul Romo Subri, Romo Edi, gitu kan. Wah. Kelihatannya kita sudah kenal. Ya. 2014 saya ke Papua Nugini sampai tahun 2021 ya. Ya, kurang lebih 7 tahun kita bersama. Buat saya yang paling mengesan dalam perjumpaan kita ini, teman-teman SMM juga dengan Romo MSC di sana dan Romo Projo, yang terutama dengan Monsinyur Jilgote yang sekarang sudah pensiun, itu adalah semangat kebersamaan yang
entah bagaimana lokasi itu menyatukan kita, atau lokasi atau situasi atau apa yang menyatukan kita di sana. Kayaknya menurutku situasi, karena situasi kita berjauhan kan ya, kita itu ngumpul saja setahun 2 kali, ya kan, dan kita hidup sendiri-sendiri. Kemudian waktu itu komunikasi juga kembang kempis, sinyalnya kuat, pulsanya lemah. Kalau pulsanya kuat, sinyalnya nggak ada. Dan situasi itu kan terus menimbulkan kerinduan untuk kumpul gitu ya. Saya kira itu kerinduan untuk kumpul bareng, diikat dengan semangat yang sama gitu loh ya, supaya gereja itu hidup dan berkembang dengan situasi yang ada. Bagaimana caranya program keuskupan itu terimplementasi ke bawah? Jadi ada 3 persamaan situasi, persamaan mimpi, ya dong, mimpi yang kita bangun sekarang, dan mungkin kita dibantu oleh, kalau menurut saya yang ketiga itu adalah karakter yang terwujud dalam kebijakan pastorale Monsinyur Silsko. Nah, menurut saya, artinya kita belajar untuk menjadi sesama dari spiritualitas keuskupan Kyungga yang dihidupi dalam kehidupan Monsinyur Emeritus Silsko. Agustinus, welcome, enjoy your stay. Tomorrow morning we will have coffee together. Itu ditulis tangan di depan kopi ya, ditaruh di kamar. Ketika itu kamar itu disiapkan oleh beliau sendiri. Kesel, putus asaan itu. Menurut saya 3 hal itu. Menurut saya. Itu ya. Saya kira memang spiritualitas keuskupan yang mau membangun persaudaraan, kebersamaan itu ya. Saya juga ingat waktu 2009 akhir ketika saya masuk ke sana itu ya. Masuk lewat Wanimo, turun di Tabubil, dijemput dengan uskup celana pendek ya jalur. Aku kolar. Terus aku masih ingat waktu itu kan aku diperkenalkan waktu Oktober Minggu Misi itu. Wah, kayak bahasa Inggrisnya cek pelentak-pelentuk, saya pelentak-pelentuk sih. Kita punya misionaris baru dari Indonesia. Wah, tepuk tangan, mata mobil itu ya. Aku waktu itu mengharapkan ada sopir gitu yo. Sopir sing arep nyupiri gitu yo. Nggak ngerti Bapak Uskup Dewi nyupiri loh. Dan 150 km ya. Ngatasi uskup loh gitu. Maksud aku ngatasi uskup loh nyupiri Romo gitu kan. Waduh. Nggak enak, tapi memang spirit yang terbangun gitu ya. Dan itu memang membangun untukku sendiri solidaritas itu loh. Bahwa kesaksian hidup mau solider itu penting gitu. Solider pada gereja itu penting. Dia menunjukkan solidaritasnya dengan cara hidupnya, mengukur hidupnya dengan hidup imam-imamnya. Ya, aku setuju. Sehingga kita terbangun untuk mengukur hidup kita dari hidup imat. Kita kadang-kadang ingat nggak mau beli bir gitu kan? mau beli bir aja. Kalau ini menyandung umat. Padahal duduk TDW loh ya. Tapi kan itu kan apa? Ya situasi-situasi itu kan membuat apa ya? Hidup itu lebih bermakna. Memang kalau kita ngomong situasi seperti ini. Menjadi hal-hal yang lucu ya, yang menarik. Tapi kita itu menjalani situasi itu kok kelihatannya itu nggak seberat seperti orang yang lihat. Kalau misalnya ya, Romo atau umat di sini lihat beberapa video potongan hidup saya di Papua Nugini itu, waduh Romo kok gitu ya, harus gitu. Kan saya abot banget gitu. Tapi dalam menjalani
kita ini kan enjoy banget ya? Enjoy. Iya, ringan. Dan saya melihat renungan yang membuat kita ringan itu ya 3 hal itu. Kesamaan situasi, lalu yang kedua kesamaan mimpi kita, lalu yang ketiga ya disatukan oleh spiritualitas keuskupan juga yang dihidupi, bukan hanya yang ditulis, tapi dihidupi lewat cara hidup Monsinyur yang secara nggak langsung itu ditularkan kepada kita. Aku ini berkali-kali dikira Montfortan. Loh, tenan. Ini aku waktu apa namanya desain assembly gitu ya. Romo itu CM toh ya? Loh, kamu jadi kira saya? Oh iya, aku tidak CM toh. Karena saya sering numpang makan di sini. Kesan atau pelajaran atau apa ya? Yang bisa direfleksikan. Kalau aku kan belum berdistan ya Mas yo. Aku kan belum berdistan, belum berjarak lah. Sehingga masih ngelebur gitu. Iya. Itu yang saya yang saya lihat untuk hidup komunitas. Hidup komunitas kita di sana di tempat itu ya, dalam situasi yang seperti itu. Itu kita bisa membangun kebersamaan. Nah, kalau dibandingkan dengan di sana, di sini itu kan beda banget. Bedanya nggak usah tak kamu kan daripada kamu iri. Loh iya. Nah, maksudnya bedanya uang kamar mandimu lebih apik daripada pastoranku. Iya. Apa? Dalam situasi seperti itu kita terbangun untuk membangun kebersamaan. Saya melihat dari sana kesaksian hidup para misionaris itu menggerakkan umat untuk membangun kesatuan di antara mereka sendiri. Terinspirasi, tergerak untuk membangun itu ya, bahwa orang Goser tingkat perkelahiannya tidak sesering sebelumnya. Zamanku ya. Legasi. Iya betul. Masih berkelahi. Mungkin setahun 2-3 kali sebagai perkalian kampung gitu. Ya. Saya mensyukur. Entertainment lah. Gambling, judi. Satu kampung memutuskan kita tidak akan berjudi pada tahun ini. Ini sebuah apa? Menurut aku juga mereka menangkap kesatuan kita. Maka kalau tadi orang mau tanya saya apa yang saya bawa, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, hidup berbela rasa dengan umat. Di Jawa. Mungkin saya salah ya, tapi agak berlebihan. Saya merasa umat itu menyediakan apa yang bisa kita minta. Artinya batas paling akhir atau batas apa sih batas treatmentnya umat pada pastor? Batasnya hati kita kok. Ya. Misalnya ya, kita makan, kita ngopi ini. Kamu senang apa? Kopi. Kamu minta kopi gitu ya, misalnya kita minta kopi. Mau kopi apa? Bayangkan. Dulu kita kopi expirednya gitu. Maka ya sudah, kita nggak usah. Buat saya ya, kita nggak usah minta kopi umat ya, minta kopi. Ya, kopimu apa? Kopi yang kamu minum? Kopi rusa. Bisa misalnya. Kalau di sini ya yang kopi yang kamu minum ya, aku doyan. Gitu. Bukan ukuranku yang aku tuntut kepada umat, tapi ya ukuran umat. Apa yang bisa dalam standar hidup. Itu yang saya pelajari. Yang kedua ya ukurannya untuk hidup saya di sini. Lalu yang ketiga ya menyerahkan hidup pada tujuan keuskupan dan tujuan kongregasi. Yang kita di sana itu dengan annual planning and programming. Saya nggak seserius di sana, tapi kamu tanya saya apa yang ingin kamu capai, ya saya punya, aku nggak punya annual target gitu. Target ditulis in the end of the year 2000 dan nggak duit di sini. Kalau Anda bisa ditaruh ini nggak ada itu, tapi
Cuma tahu mimpi kita bersama. Keinginan kita mau menjadi gereja seperti apa ada. Kebetulan di Keuskupan Surabaya ini juga kita punya arah dasar. Ya, arah dasar itu yang juga kita menjadi apa? Kita jadikan sebagai cita-cita bersama seperti itu. Itu sih kalau kamu mau tanya ini ya Mas Haji. CM ya, CM di Kyungga. Keuskupan Kyungga maksudku. Apa yang menarik adalah konstan regenerasi. Dalam pengertian begini. Wah, ini menarik ini. Aku ngamati. Oke, menarik. Jadi membuat darah tetap segar, sing tua-tua nggak produktif ditarik. Nggak maksudnya gitu. Apa namanya, supaya mengatasi kejenuhan gitu ya. Mungkin mengatasi kejenuhan kan ada toh dengan situasi yang terbatas di sana pada titik berhenti. Kolor kita ini kalau kita tarik ya bisa mulur. Tapi pada titik tertentu mentok. Sudah mentok begitu ya. Dan yang saya amati itu per 10 atau maksimal 12 tahun gitu ya. Kecuali Pak Jagro lah. Saya hanya 7 tahun. Maka nih maksimal gitu kan. Kaya Romedi sekitar 12, 10. Werang 10. Iya. Yang aku tahu loh ya, Romo Edi, Werang, lalu Medi, terus jenengan. Iya, nek guyone Romo Edi gitu. Gimana? Ditarik daripada nanti jadi uskup. Saya pulangkan juga. Ya, maksud aku dengan itu kesegaran pelayanan itu ada missingnya, kurangnya kontinuitas ya. Ya, setiap datang belajar baru. Kontinuitasnya itu ya, yang kemudian jadi terputus. Karena toh kita semua akhirnya sendiri-sendiri kan. Yang namanya tadi kita sebut komunitas itu bukan berarti kita hidup bersama, enggak. Karena kita 2 kali setahun berkumpul, itu yang kemudian komunitas hadir, personal, walaupun spirit ada. Kita jauh-jauh tapi spiritnya untuk bersama ada. Sebelum pandemi ada, kita sudah biasa rekreasi lewat WhatsApp. Ya, kalau ada sinyal tadi. Iya. Ada bang. Tapi iya benar. Dan akhirnya kesatuan juga itu kan karena promosi dari nilai-nilai yang ditanamkan, target, step segala macam itu kan kita membuat sama, kita saling cerita dengan nada yang sama. Nah, ketika itu kemudian diganti, itu missing loh. Betul, missing. Kita harus butuh penyesuaian. Iya. Romo mengagumi itu pada CM ya. Saya itu kagum pada Romo Montfortan. Yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya heran dan saya belajar. Diam-diam saya belajar. SMM kok apa ya? Punya endurance yang luar biasa dalam bermisi di tempat yang seperti itu. Yang saya baca, itu SMM belajar dari kesetiaan Maria pada benar nggak? Saya pernah baca itu di bekasmu itu loh, pustaka di Brussels itu. Saya baca belajar kesetiaan bermisi dari Maria. Saya kira saya kagum pada SMM, jenengan kagum pada CM, ya baik. Tapi ya kita saling punya kekuatan masing-masing. Misalnya seger tapi butuh penyesuaian yang baru lagi, terutama untuk teman-teman di sana. Ini berapa lama di Papua Nugini? 14 sekarang. Jalan 14. Baru 14. Jalan 14. Ya memang kerja di sana dalam pengertian tertentu susah. Tetapi juga menyenangkan gitu loh ya. Susah bahwa memang apa yang kita dapat sebagai imam di sini jangan diharapkan dapat di sana lah. Iya. Ya kan? Apa yang mudah di sini sulit di sana. Susah di sana. Apa yang sulit di sini
mudah bisa. Contohnya, Apa itu? belum ada Romo di Indonesia ini yang kalau sakit dijemput helikopter. Ojo ngono. Itu Topati itu ojo. Ya benar. Iya, memang. Begitu mudah. Iya, iya. Sakit. Kirim Situasi, helikopter. ya. Wah, mudah sekali dia. Kita ini mungkin nyari nomor teleponnya di sini nggak tahu siapa sih dia akan kita ketemu dan Ya, ya, tapi apa yang mudah di ya. sini sulit di sana. Ya. Misalnya mangan aja. Mangan itu masak diri. Gitu. Nah, di sini ya GoFood. Aku ingat waktu itu kan si Bibit tuh, Bibit kan jenengan tuh. Pak, telepon. Apa? Duit tempe gembus. Wih, tempe gembus Pak Pimen itu ya tempe gembus itu. Aku tahu, apa tempe gembus itu? Itu loh, daging kaleng itu. The limit. Ya, ya. Tapi yang aku sendiri, apa sih yang membuatku bertahan lama di situ ya? Ya karena berutusan pertama-tama lah, memang. Kongregasi mengutus ketaatan di situ. Tetapi penemuanku dan saya yakin penemuan jenengan juga yang lain-lain yang pernah merasakan di sana. Itu kita merasa sungguh jadi imam di sana. Dalam pengertian menjadi pribadi untuk yang lain. Nah, ya kan, menjadi imam itu kan pemberian diri itu ya. Pemberian diri itu ya. Kalau di stasi perahu belum datang, gitu ya. Iya. Dan kita memberikan diri gitu loh. Aku masih ingat gitu. Waktu Natalan, aku masih di Boset aku ya. Boset Natalan ke Mipan. Aku pikir malam Natal mereka udah tahu kita harus buat dekorasi dulu segala macam. Akhirnya jam 11 malam orang-orang sudah ngantuk mau misa juga duh gitu ya. Tapi itu Natalan itu ya kan. Itu Natalan itu ya kan. Itu Natalan gitu kan ya. Itu Natalan. Saya mewarisi sesuatu yang lebih baik dari Anda. Oh iya, karena pondasi kan aku ngasih pondasi toh. Maksud kan gitu bahwa iyo itu jadi imam gitu maksudnya. Dengan hal yang praktis itu saya mengalami bahwa pengalaman saya sungguh beruntung ya. Saya sungguh beruntung bahwa ketika masa muda saya sebagai imam ada di sana. Karena dengan begitu saya sungguh mengalami untuk saya sendiri apa artinya imam sebagai orang saya yang mau memberikan diri kepada yang lain untuk melayani di altar. Saya pikir hanya altar saja dulu tuh. Tapi ternyata gambaran kita di Indonesia Romo ya pokoknya misalnya orang telat ternyata kita lebih ngurus pendidikan, kepiye nyelamatke ibu hamil bawa ke Giungga, sementara minyak untuk patrol toh, bukan untuk rescue gitu toh. Mana yang di emergency apa dan perayaan Ekaristi itu untukku sungguh menjadi cawan solidaritas gitu Mas yo. Ya itu kan. Maksud aku gini. Maksudku gitu. Maksudnya gini. Apa yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi ketika menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan diri untuk yang lain dan kita meminumnya. Itu kan perayaan penderitaan yang mau dibagikan. Nah, ketika kita minum, masa kita mau glek wah wis no. Gitu, enggak kan ya? Berarti saya harus juga meminum solidaritas Allah yang mau jadi manusia, gitu toh ya. Dan dengan situasi umat yang seperti itu, solidaritas apa sih yang mau saya berikan gitu loh, maksudnya gitu. Saya terkesan. Wah yo. Saya terkesan. Kamis Putih bisa. Hujan. Dan ada pencucian kaki Pak Rasul. Dengan ya maaf ya, itu aku agak kaget bahwa orang ke gereja dalam keadaan seperti itu, dan itu menjadi sudah disiapkan untuk Rasul dengan kaki seperti itu. Kan Bapak Usup itu minta kamu harus cium kaki sebagai
ungkapan keinginanmu melayani sebagai permintaan maaf gereja yang secara tidak sempurna dalam melayani. Wah, itu pertama kali nggak gampang loh Mas. Oh iya. Iya. Kakinya orang buset. Iya. Iya. Berangkatnya hujan, kamis putih. Nah, itu nggak gampang. Iya. Saya kira memang betul. Ekaristi menjadi kekuatan, Iya. kekuatan kita untuk mengingatkan pemberian diri, Iya. pemberian diri. Dan satu lagi Mas Yo, bahwa imamat itu bukan punyaku. Ada energi yang mengalir. Iya. Dan aku melihat bahwa ya itu tadi ya yang sadari. Aku sungguh sadari penuh bahwa imamat itu bukan punyaku. Dalam pengertian ini milik gereja yang kilo yu tak titip ki. Kamu gunakan untuk pelayanan umat. Ini yang sungguh saya pelajari ya, temukan gitu ya. Ya bukan untuk suci atau apa ya Mas Yo, tapi memang bahwa memaknai hidup ya, memaknai. Saya pun memaknai imamat saya banyak sekali dari sana. Ketika wis kesel yo ngurus umat, kadang-kadang diomong angel gitu yo, diomong angel. Ayo, I don't like you. Kan gitu, oh ya gue. I'm not happy with you. Jajal umat ngomong kayak gitu, wes kok ngomong akeh gantian gitu. Iki sopo gitu. Peristiwa itu. Iya. Iya. Itu kan bayang dhewe Mas Yo. Ingatase gitu Mas Yo. Bahwa ketika kita epiklepsi itu yo. Semoga ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketaatan Kristus kan hadir lagi di situ. Gitu ya. Dan kita mau sareng benggal gitu ya. Untukku gitu ya. Iya gitu ya. Aku kemudian makanya saya di sana itu senangnya gitu. Karena situasi itu mengajakku merenung lagi hidupku sendiri gitu ya. Bukan tanpa hambatan sih, tentu dengan banyak hambatan, banyak kesedihan, dan terutama untukku ya pemurnian diri terus menerus dengan peristiwa yang ada. Yang waktu di Boset yang sungguh aku berkesan Mas. Itu ketika itu mau melahirkan ke Boset turun, terus nggak punya minyak, tangan bayinya sudah keluar. Berangkat dari Boset jam 5 sore, gerimis, ngerti dewe kalau di atas kanu itu kan nggak ada kanvas, nggak ada apapun itu. Dengan satu perawat hanya bayangkan satu tangan bayi sudah keluar. Dalam terbatas sekali itu. Ini sembayang tok ya. Gowo itu kan nyowo ya. Tep gitu ya Mas yo. Aku nangis gitu ya. Muka-muka ibuku, adikku atau yang saudara-saudariku nggak ngalami seperti ini gitu ya. Itu yang sungguh menyentuh gitu ya. Betapa ya ngomong susah ya, memang kenyataan susah begitu ya. Tapi bahwa peristiwa itu sungguh membekas dalam. Solidaritas yang terbentuk itu solidaritas seperti itu loh. Keprihatinan seperti Allah menurut aku yo. Kepada kita semua ya. Cinta Allah itu yang seperti itu loh. Maksud aku yo, apa yang kita bisa buat, kita buatlah. Mungkin saat itu aku hanya bisa membantu sampai Kyungga sudah pasti bayi nggak bisa diselamatkan, tapi ibu masih bisa diselamatkan, bawa ke Runggimne waktu itu langsung. Pada akhirnya kan ya misi gereja menurut aku ya seperti itu ya. Iya. Bukan hasil, tapi kesaksian bahwa kita hadir. Seperti Allah sendiri hadir, Immanuel itu dia. Betul. Menurut aku ya. Kadang-kadang kalau kita lihat hasil itu selesai. Iya, apa sih hasil di dalam gereja? Ya, kalau diukur bangunan ya, uang yang dikeluarkan. Iya. Iya memang iya. Keberhasilan gereja itu kalau sudah mampu menumbuhkan, menurut aku ya Mas Yo, mampu menumbuhkan bahwa Allah mengasihi kita dan kita merasa dicintai, kita pun diundang untuk membalas cinta untuk kepada sesama. Menurutku ya Mas Yo, menurutku ya Mas Yo. Jadi kesaksian itu karena kesaksian cinta gitu ya Mas Yo.
kesaksian cinta. Dan itu yang menjadi kekuatan kita di sana, saya kira. Kamu dicintai oleh saudara, oleh umat. Saya boleh tanya satu, nanti kita sharing. Pernah nggak Romo kesepian dalam misi? Dan apa yang kamu lakukan? Wah, pernah. Apalagi waktu jadi imam muda ya Mas ya. Ya aku masih muda, imamat masih muda. Maksudku kan ketika awal-awal. Kan awal-awal. Semangat, kan boset toh. Wah, boset. Kerja. Dungo apa ya? Ada pertanyaan itu ya. Apa ini itu? Tek apa ya? Kok sengsara ya? Hasilnya apa sih? Itu ada masa-masa kesepian di situ. Kemudian saya mengalami masa-masa di mana akhirnya ini ada yang salah nih. Salah kepada karena merasa mempertanyakan hasil? Enggak. Aku melihat kenapa keraguanku atau ini muncul gitu loh yo. Setelah 3 tahun bekerja, 4 tahun bekerja gitu. Kenapa ini? Ini ada yang salah dalam diriku ini. Saya mengevaluasi diri hidupanku nih. Wah, kayak ini aspek hidup doaku nggak beres. Terus bagaimana aku menghayati imamatku nggak beres. Ya itu tadi, saya memandang imam itu penyagu. Aku jadi imam itu ya memimpin. Saya lupa bahwa menjadi imam itu man of others. Itu yang penemuan itu loh. Itu berakar dari saat-saat sulit sepi. Apakah kemudian saat itu nggak ada lagi? Loh Mas, tetap pemurnian itu tetap. Ketika aku mulai ngumpul ke barang, keringan toh. Ketika tahun lalu om aku dibongkar, laptop hilang, kamera hilang, drone hilang. Terus apa sebenarnya eksternal hilang, tripod hilang, TV hilang, habis aku Mas. Aku protes, bukan ke yang lain. Iki bukan untuk interestku sendiri gitu loh. Itu kan kehilangan waktu saya merayakan Ekaristi, coba bayangkan. Hari Minggu itu. Oh, kamu pas misa itu? Aku pas misa, aku nganteni kiran di Saint Bridget. Dijebol lewat jendela toh. Kamar pas. Lu ngerti kamarnya gitu ya. Gitu kalau bisa makin gitu ya. Wah, aku mau ngopo jan jengkel banget gitu ya. Aku itu kalau aku misalnya main-main atau badminton atau lencer, ya wis rapo wis aku aku pas bisa gitu ya. Balasannya kok ngene gitu ya. Gitu ya. Balasan Tuhan gitu. Apa maksudnya gitu toh? Apa maksudnya gitu ya? Aku yang mbok iso takon apa maksudnya iki yo kepiye gitu yo. Pemeneh waktu wah ini rumah harus diamankan ini. Ditakoni lah duitnya sekondi ngaman ke omah, ambil gedes lah. Iki konflater gitu. Omahku tuh diaman ke. Kalau enggak, kalau kelangan terus kan yo kesel gitu tuh yo. Saya di sini kamu WA itu saya merasakan deknya apalagi waktu itu kan dekat-dekat dengan apa namanya tahbisan, ada acara apa di Tabubil sama Watkomna juga. Waduh, dokumentasi itu kan ya memang kadang perlu tapi bahwa pada saat itu kemudian saya diajak untuk ayo coba kamu purifikasi sendiri juga lah. Coba melepaskan kelekatan segala macam. Ya wis. Aku pernah juga. Aku pernah kalah. Kesepian sungguh. Ada pernah jalan ke Ngomeng. Mana? Ya. Pernah? Ya, pernah. Saya pernah jalan ke Ngomeng. Ya, jam 5 pagi. Berangkat. Terus sisi makam kita taruh mobil jam 6.
jam 5 dari rumah, karena terus kita jalan tuh. Jalan di ya itu saya jalan kaki seperti itu sampai sana jam 4 sore nggak ada orang. Nggak ada orang itu. Longso itu. Nggak ada orang. Belum. Saya di belakang kapel itu ada toilet rumah. Saya ke situ, buang air, kejeblos. Blus gitu ya. Enggak, tapi enggak seluruhnya, tapi kan satu kaki masuk di medun ke sungai itu kan mau kan lumayan dalam sungainya. Artinya klifnya itu kan lumayan tajam. Terus ya wes bersihkan dulu, malu. Bersihkan dulu naik. Tapi kan kapal di gereja nggak ada dia. Kamu merasa sepi semua. Kamu merasa sepi itu. Kenapa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan itu nangis. Itu kan setahun. Ya tahun terakhir. Tahun terakhir. Nangis. Semua nangis. Sampai ngomong, Tuhan puas-puaskan. Puas-puaskan ya ini ya yang bisa aku berikan ya, ini persembahanku, tangisanku, rasa lelah, rasa nggak didengarkan itu titik paling tapi ketika kita habis ngomong itu kok rasanya dari keluarga lagi ya? Ada ini ya, ada kayak dapat apa kayak tenaga lagi, di boost tenaga lagi. Kalau ditanya sia-sia enggak? Kalau ditanya apakah sia-sia? Enggak. Karena ketika aku bertanya apakah misi di sini itu kelihatannya sia-sia. Monsinyur Emeritus Gilskot itu kamu melihatnya jangan 5 tahun 6 tahun gitu ya, 5 tahun ya saya. Gimana dulu orang masih bunuh, makan daging orang, buka hatinya dimakan. Terus sekarang kamu lihat ini ada penghiburan konsumasi ada. Saya nggak udah sia-sia, tapi saya merasa sungguh sepi, sungguh nggak berarti, nggak bermakna, nggak didengarkan. Santa Faustina itu, Santa Faustina yang di diarenya Faustina. Waktu itu kan ada apa? Diare Faustina. Mercy itu, pintu gerbang kerahiman itu kan Monsinyur kasih buku di diarenya itu kan ada, kamu jangan hanya mempersembahkan sukses story, kamu juga harus mempersembahkan kegagalan dan luka-lukamu. Tapi yo sembayang kalau berbismillah nangis orangnya, nangis kayak cilik gitu. Tapi ya gitu ya. Itu kan kayak pengalaman mau diceritakan kepada siapa? Orang bisa nggak paham atau bisa salah paham. Kalau ngalami itu kan lebih baik ya. Ya menang baik, ngendep ya. Kamu ngalami juga. Aku sendiri ngelihat juga bahwa pentingnya teman cerita gitu ya Mas yo. Saya kira memang itu yang sering yang harus sering dikuatkan gitu ya. Karena tanpa punya teman cerita, keberanian nguntapke itu melegakan. Tapi Jawa nih benar ya. Mengungkapkan. Tapi mengantarkan. Lah ya ngungkapke rasa gitu loh ya, maksud aku ngungkapke rasa gitu loh. Mengungkapkan rasa itu kan kita bukan cerita untuk cari nasihat gitu loh ya. Ya enggak. Hanya cerita. Hanya kepingin cerita wis lah koyo seolah-olah koyo kita mau buang sampah gitu loh Mas. Buang sampah gitu. Untuk cerita itu yang sungguh harus untukku sendiri saya lihat di teman-teman kita yang di Kimga itu punya keberanian dan kehendak baik untuk itu. Karena ya memang kita kan jarang ketemu. Jarang ketemu. Makanya saya senang kalau kemudian CM untuk berani ngambil keputusan
diklusterkan lagi. Misalnya seperti itu. Maksudnya diklusterkan ya? Dekat-dekatkan lagi. Oh iya. Ya memang benar bahwa komunitas itu nggak harus hidup bersama. Komunikasi bisa digunakan. Tapi untukku tetap beda. Hadir itu penting. Iya. Hadir di sebelah itu penting. Saya sendiri kalau tentang itu pernah membuat surat ke provinsial saya sebelumnya Romedi. Romo 2 tahun hidup sendiri itu membuat saya mandiri. Tapi 3 tahun dan ini tahun ke-5 itu saya merasakan menjadi asosial. Ya. Saya seperti di Bosa itu saya merasa seperti raja kecil. Mas John datang, Pinto datang sebagai tamu, welcome. Ya, sahabat itu datang. Tapi ketika Wiwit datang, Romo Wiwit datang lalu hidup bersama lalu dia mengusulkan, Mas, ini ya digeser sini ya. Itu seperti goyang ya. Betul. Ada rasa itu, Kenapa kehadiran dia itu menjadi sebuah penghalang ya. Aku lalu nulis surat itu. Aku ngalami, Mas. Aku ngalami kan jenengan Versoyo. Ya. Aku nang Boset berapa tahun. Ya. Terus aku pindah lagi ke Kamusi sekian tahun. Sendiri. Total sendiri itu toh. Akhirnya kurang lebih 8 tahun aku pindah ke Gengga toh, 2016 ke Gengga. Terus bareng Mas John, Vin, waktu itu Roy, pokoknya beberapa lah. Iya. Tapi kan komunitasmu internasional betul? Iya. Indonesia, India, Filipina, Madagaskar ya. Awal Mas, 1 tahun loh Mas aku penyesuaian Mas. Oh iya? Iya. Itu nggak mudah untukku. Itu aku melihat salah satu tantangan ya. Untuk akhirnya ya. Sebagai satu rumah ya. Memang kita punya semangat untuk bareng gitu. Tetapi untuk secara pribadi kembali lagi ke komunitas itu, waduh, apa yang mau saya lakukan kok sepertinya dihalangi oleh yang lain gitu ya. Ya artinya, maksudku ya hidup sendiri itu kan biasanya kita semua ditanya, what do you want? Ya. Kita mutusi selera kita, nggak ada teman, nggak ada teman mengoreksi dalam arti harian gitu. Terus sehingga suatu saat ada pribadi baru sesama imam datang dan menyampaikan koreksi. Wah, ini kok orang yang nguyah apa ya, misalnya kayak gitu kan. Sesimpel itu, tapi kadang-kadang nyelok gitu. Kadang-kadang nggak menjadi nggak terbiasa lagi mendengar. Iya, karena kan udah lama kita masak sakar-sakar PDW gitu tuh. Iya, itu cara menata rumah, selera. Iya. Oh, kamu alami juga ya? Oh iya. Untung ya berkomunitas. Tapi kan ya sekarang terus sendiri lagi tuh. Ketika ya, tapi setidaknya saya merefleksikan bahwa ada tantangan yang untuk hidup mandiri sendiri. Oh, itu satu hal yang nggak bisa kulupakan, nggak bisa kudapat di tempat lain. Dari misi di Papua New Guinea. Ya enggak, itu maksudku ambang batasku dalam hal survival itu meninggal. Oh, serius aku kelingan waktu itu kan, wah jenengan nyar toh krimisan kudanan toh, kudanan, wah Pak aku kudu mandi cepet iki lah ngopo, aku kudanan lah ning kok kudanan ngopo meriang lah Pak wong kuwi atus sing banyu udan. Iya. Ingat itu toh, itu kan simpel gitu ya. Memang. Iya, misalnya, ya itu pertama. Tapi yang lain-lain juga sering kali kita stranded kejebak di pinggir riverbank gitu, pinggir kali terus sewengi karo nyamuk air kurang kok nggak dehidrasi. Iya. Kok nggak kena malaria. Saya nggak pernah kena malaria itu juga. Di tempat yang sulit itu Tuhan melindungi kita lebih daripada di
tempat-tempat lain. Memang kau ini Tuhan lebih bekerja keras di Kyungga daripada Surabaya. Iya. Iya. Kalau ini pengalaman pastoral ya Mas, kalau mau ke pastoral, jenengan pernah Jakarta? Langsep dulu. Ya, Langsep terus Magetan. Ya, terus ke Tanjung Priok, Jakarta. Iya, yang di rumah Agus Heru itu sebentar. Mana? Provinsi Alat itu, terus Papua New Guinea dengan itu 7 tahun, terus balik ke sini nih, di Surabaya. Kan waktu dari Jakarta, dari Indonesia, lalu pindah ke Papua, itu kan lonjakan gitu Mas. Loncatan. Itu ada canggung atau Monsignor Gilles Cote, emeritus itu ngomong, Agustinus, you have to put out everything that you have, leave it behind. Itu yang membantu saya. Jadi saya ketika datang itu, saya nggak stres kok tanpa listrik itu. Saya nggak stres tanpa listrik karena di Boset ya kalau itu. Iya. Solar panel yang kamu tinggalkan terus. Ini loh jam 7 wis mati. Enggak, tapi ya kaget bahwa keadaan pastoran itu kayak gini. Itu kaget pertama. Tapi saya bilang, ya maksudnya bilang ya udah kamu harus tinggalkan masa lalu. Sekarang hidup jadi part of the game di sini ya, part of this mission. Ya wes. Ketika jam 7 mati, jam 7:30 mati, ya sudah aku bilang, kakak itu dulu juga nggak pakai lampu, kayak sakit. Serius itu. Terus juga lihat keluar di di Tunung itu. Kan ya nggak ada lampu. Orang nggak masalah, mereka bisa hidup di sini. Kenapa aku menjadi cengeng? Itu aku menjadi gitu. Awal-awal ya, terakhirnya nangis itu. Tapi maksud saya awal-awal itu nggak kaget ke sana. So culture orang. Maksudnya dari sini ke sana atau sana ke sini? Kau kan balik lagi ke sini tuh dari. Iya. Shock culture enggak, karena yang kita masukin adalah culture kita sendiri. Oke. Keheranan. Kaget iya. Dalam arti nggak sampai shock culture, tapi gini, saya ditanya Romo Gunawan, Pak, oh ya ini untuk pemirsa Yakubis TV ini supaya tahu bahwa romo-romo di Papua New Guinea ini sering manggil itu Pak. Iya, kadang-kadang gue mau jaluk Pak. Jadi kan bisa manggil satu dengan yang lain itu Pak, karena Aduh. Di Indonesia kayak gini Pak. Gunawan itu pernah tanya, apa bedanya di Kyungga dengan di Surabaya? Enggak terlalu beda Pak. Enggak terlalu beda. Kalau di Kyungga kita agak capek mengejar-ngejar umat. Kalau di Surabaya kita agak capek dikejar-kejar umat. Ya saya membahasakan itu, tapi sebetulnya kata kuncinya itu menurut saya seperti yang Romo katakan tadi. Ketika hati kita sudah kita berikan untuk gereja, untuk apa, keluasan untuk menyesuaikan diri. Ketika Romo tadi mengatakan Limawati ini bukan punya aku, bukan sesuatu untuk diriku, tetapi untuk gereja. Ya udah, kita dianggap diminta menyesuaikan diri. Jadi ingat kuliahnya Romo Rekso, yang satu yang paling konsisten di dunia ini adalah perubahan. Jadi kita harus selalu mau siap berubah, obah tapi ora owah.
Berubah, tempatnya berubah, tapi ada sesuatu yang mendasar, sesuatu yang prinsip yang nggak boleh diubah. Fashionnya bisa berubah, situasinya bisa berubah, tapi yang tidak bisa berubah, yang harus tidak berubah, esensinya tak temukan ya menimba cinta untuk membagi cinta. itu ketika esensinya itu ketemu, aku melihatnya ya menyesuaikan itu butuh waktu, iya. Masuk culture baru ya menjadi bagian, ngerti logika permainannya dulu, terus mencoba menyesuaikan, lalu pelan-pelan menimbulkan improvement atau ya usulan-usulan lah, nggak usah improvement, usulan kalau diginikan gimana supaya proses itu menghasilkan progres, karena seringkali kita proses tapi nggak peduli progres itu jadi ya. Buat saya gitu sih. Aku ingat apa yang dikatakan Santo Vincentius gini. Kalau pintu rumahmu diketuk orang karena orang itu memerlukan pertolongan, kamu sedang berdoa atau kamu sedang hadir, bahkan kamu sedang hadir dalam perayaan Ekaristi, tinggalkan, bantu mereka. Oh iya, nah, Vincentius sebetulnya orang yang menunggu. Ada satu yang lebih spektakuler. Gimana? Ketika kamu menulis guru, belum selesai kamu harus tinggalkan. Bayang nulis lewat ngene, gue ditinggalkan. Demi menolong yang lain gitu tak? Tinggalkan Tuhan untuk Tuhan itu dikatakan. Iya memang. Itu kan jadi merkoni aku juga Vincentian gitu toh. Saya iya kembali spiritualitas yang kita bangun bersama, menyadarkan kita untuk Imam Martin itu siapa. Iya. Sekarang gantian. Ini pertanyaan saya gini, kamu iri nggak sama saya? Maksud saya gini, maksud saya ini jangan maksud saya gini, iri atau tidak, maksudnya gini, Yoyon sekarang enak ya? Dia kan baru 7 tahun, lagi. Nah ini sudah 14 tahun, artinya rasa iri itu ada nggak? Maaf, iri orang. Atau ya sudah menganggap itu sebagai nasib, ketaatan atau ketakutan. Nah, maksud saya gini, komitmen kan ada di sana. Tapi ketika Anda, maksudnya dengan ke tempat yang berbeda seperti ini, terus gimana? Ukuran hidup ini, kamu bawa ukuran sana ke sini, atau kamu menyesuaikan dengan pola hidup di sini dan menjadi orang di sini? Ini kan liburan. Menjelang makan siang tau mau pamitan, kok nggak makan di sini? Anu mau perbaikan gizi. Ukuran gizi ini apa lagi gitu? Kalau yang ada kolesterol, asam urat itu kebanyakan gizi ya gue. Gitu, gue nih ada rumah gue gitu. Terus jawabannya biar, wah kalau itu mah hanya variasi untuk kami gitu. ya gitu. Maksud aku ya seneng gitu ya. Dalam pengertian bahwa ada kesempatan libur, cuti, terus kepingin ketemu jenengan memfasilitasi. Nah, itu untukku yang dari pelosok gitu ya. Dan dulu kita pernah bareng, itu masih dianggap saudara itu loh Mas. Itu yang untukku kuat banget ya. Ya. Dianggap saudara, kerosot diwongke lah kasari gitu, masih tetap dianggap di saudara. Itu untuk aku sungguh berkesan, dan itu menunjukkan sekali lagi ya persaudaraan imamat, ya, persaudaraan solidaritas itu muncul di situ. Kalau aku sendiri lihat Indonesia perkembangan seperti ini memang wah. Lihat tol bingung. Oh, ini sampai Surabaya begini terus. Oh, dari Salatiga loh, kan? Gitu kok halus banget. Lebih seru lagi waktu di lewat mall tower tinggi itu, mall apa sih kira ya? Kok Ambarukmo sih? Oh, kemarin itu. Tower kemarin lewat sebuah apartemen terus kamu tanya. Itu kunang-kunang ya.
Ya kan biasanya kalau yang tinggi kalau kunang-kunang di Tunung itu kan gitu toh. Suatu pohon penuh kunang-kunang kita menikmati dari jauh kelip-kelip itu kan welok gitu ya. Iki kok gini gue gini. Kan cerita. Itu kunangnya nempel di atas. Nah itu memang agak jujur saja agak kaget gitu ya, agak kaget. Oh iya, ada satu lagi yang membuat Anda kaget. Apa? Bayar tol. Oh iya. Wah, jangan ketinggalan zaman banget aku Jan. Kroso banget ketinggalan zaman bayar tol. Bayar ini piye, Pak? Aku dulu kok orang yang bonge nanti. Lah tanganmu metu nggak mau Pak gitu. Iya. Itu memang ya pengalaman refreshing ya, pengalaman disegarkan lagi bahwa dunia itu tidak sesempit yang kau pikirkan gitu ya. Oh, iya. Tidak sesederhana yang ada dalam benakmu. Mengupdate diri. Memang ya saya sendiri cobalah menikmati lah saat-saat yang diberikan untukku ngecas lagi lah, ngecas lagi. Dan ketika aku kepingin kesini jenengan memfasilitasi itu luar biasa lah untuk aku. Matur nuwun banget lah untuk itu lah. Matur nuwun banget itu. Aku punya pertanyaan terakhir. Apa itu Mas? Tanyakan apa enggak ya? Tanyakan itu ya, dijawab. Kamu melihat aku berubah atau enggak? Artinya persaudaraan. Apapun lah, persaudaraan kayak hidupku dengan cara dengan situasi baru itu sejauh Anda bersama dengan bisik dengan saya beberapa saat dengan saat saya di sini aku berubah. Jujur Mas, aku jujur ya. Berubah Mas. Oh berubah. Berubah ya. Berubah lebih apik. Oh iya. Berubah lebih apik. Dalam pengertian begini. Mungkin karena jenengan ngerasa ke jadi imam di sana. Ya. Terus ada seperti saya yang datang. Wis tau lah sengsara iki cah iki sengsara wis direwangi lah, dikasih penghiburan sedikit lah. Oh yo enggak gitu ya. Loh yo iya. Aku enggak ada. Sorry. Aku Anda telepon, jenengan telepon terus. Aku ini, oke tak jemput. Lah iya. Itu bukan karena itu. Bukan kalau masak nih. Enggak. Maksud aku gini, bahwa semangat solidaritas gitu ya. Semangat solidaritas itu tanpa kita sadari loh ya, tanpa kita sadari itu muncul dengan cara yang berbeda. Oke. Nah itu tingkat penghayatan itu di situ loh Mas. Ketika kita dulu di Kyungga yuk, di Kyungga, yuk kita bareng. Karena kita suruh bareng gitu loh ya. Kita suruh bareng gitu. Kita suruh bareng. Mungkin itu kemudian ketika sampai di sini. Saya bilang mapan lah. Saya keliling paroki, pagi tadi keliling paroki semua tertata gitu. Ini paroki modern itu seperti ini gitu dalam benakku. Kemudian jenengan masuk barnya itu satu tingkat lagi gitu ya. Dalam menghayat saya nilai, ini penilaian saya. Yang cara sudut menghayati lagi imamat, menghayati lagi pelayanan sebagai imam, bukan hanya kepada umat, tetapi juga kepada komunitas dan solidaritas pada seperti saya gitu. Itu yang saya rasakan beda ketika awal jenengan datang ke Kyungga atau waktu kita pertama kali ketemu di Langsep. Di Langsep. Jadi kan saya barnya itu loh ya. Mungkin jenengan nggak ngelihat. Mungkin jenengan nggak lihat, tapi kan aku bisa ngerasa. Oke, terima kasih. Bahwa ada perubahan, tetapi ke arah positif, bukan ke arah negatif. Saya nggak lihat bahwa terus mentang-mentang di sini jenengan terus gini, nggak. Tetap mau lebih ada pasor ya. Kamu ada pasor ya. Ya, terima kasih. Ya, itu yang saya lihat. Saya merasa butuh mendapat masukan karena saya kira ya kadang-kadang orang bisa terbawa oleh situasi. Juga ini aku tanya juga pada umat paroki, cara gaya hidup saya berubah juga.
aku takut ya. Ya bukan takut bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ya itu karena kadang-kadang ketika kita ada di sebuah tempat ukuran kita berubah. Iya. Itu yang mencemaskan aku misalnya. Iya. Saiki dhisik nang kono handphone Nodot. saiki nang Surabaya handphone rega piro. Ini saya sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh kalau mau bilang waspada ya waspada, tapi bukan untuk apa ya ben ketok hebat enggak. Maksud saya coba ya. Saya selalu tanya, pantas enggak saya pakai ini dengan hal seperti ini? Apa ini melukai teman-teman saya? Kalau saya pakai barang, ukuran saya gini dong. Saya gini, spektrum saya melihat imamat itu sekarang lebih luas gara-gara di Papua Nugini. Artinya gini, kalau saya pakai ini dengan begini, barang ini, aku mengungkapkan solidaritasku dengan bukan hanya teman-teman di Surabaya, tapi dengan teman di sana. Ya. Itu yang membuat aku selalu naik. Aku bilang ini enggak solidar. Ya aku berusaha. Enggak usah. Makanya tadi barnya kan naik ya. Barnya naik. Ngeremnya itu ini untuk saya, keperluan saya, atau memang saya butuh atau apa gitu ya. Atau saya ingin. Tetapi bukan hanya ini, tetapi klik dengan teman-teman. Iya itu. Gitu. Ya. Kalau itu tadi yang saya bilang bukan karena masa nonda iku guyon. Enggak ada orang. Guyon. Kamu sadar kamu. Guyon. Nah, maksudnya gini. Ya, terima kasih. Dan untukku sendiri ya Mas Yo. Ketika kita imamatku memang masih rendah banget yo. Jenengan ini berapa tahun ya Mas? Iya. Ya. Tapi saya nggak undangan kan. Aku waktu itu di Jakarta. Iya. Beti nggak teko malah. Orang-orang ngkari tiket ora iso aku. Enggak. Bahwa ketika imamat yang ya yang saya lihat atau tadi saya bilang saya sedikit khawatir waktu kita cerita tentang pemaknaan imamat kita gitu ya. Saya senang di sana karena kemudian kita nggak terlalu disibukkan dengan rapat sini, rapat sana. Akhirnya punya waktu sungguh untuk masuk ke dalam gitu ya. Masuk ke dalam. Nah itu yang saya harap jenengan nggak kehilangan momen itu. Iya, terima kasih. Ini serius Anda ngomong itu saya terima kasih. Betul. Karena pemaknaan itu menjadi penting sih. Menjadi penting. Tanpa kita berani masuk dan memaknai itu ya akhirnya kosong yo. Ya. Akhirnya kosong. Itu yang kemudian yang saya alami masa-masa krisis saya juga. Kita nggak mencari dengan Allah bersama Allah itu, pemaknaannya itu. Iya. Terima kasih. Karena kemudian ya kita bisa buat apa saja loh Mas. Posisi ini jenengan loh ya. Dengan fasilitas yang ada, dengan apa. Semuanya sudah tertata. Terus untuk apa? Gitu kan ya. Maksudnya untuk apa bukan fasilitas itu. Kehadiranku itu untuk apa? Iya kan? Apalagi kalau jenengan punya 2 romo di sini, ada frater di sini gitu toh. Terus iya. Punya kuasa loh jenengan loh. Punya kuasa loh. Tapi juga jangan punya kuasa untuk memberi contoh gitu loh yo. Iya enggak? Ya kayak tadi misalnya Paulus kebanyakan Isa. Ya kan nawani kan? Yo maksud aku kehadiran yo. Kehadiran. Oh iya. Bahwa kita bisa memberi kuasa dengan bukan kuasa yang diberikan, kita punya kuasa untuk diri kita sendiri, untuk memberi waktu kita gitu loh ya. Oh, iya. Itu kalau kan kita bisa saja memberi delegasi, memuasakan delegasi gitu. Delegasi tanpa komunikasi gitu ya. Sampai banget tuh. WhatsApp kan bahaya toh. Masa omah WhatsAppan memberi delegasi kan elek gitu. Itu bisa loh ada. Saya yakin itu
kemungkinan itu terjadi. Bisa terjadi, memang bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya, bisa terjadi. Ya bisa terjadi. Ya, makanya pemaknaan itu menurutku menjadi penting ya. Tentu banyak aspek yang lain lah. Ya. Aspek-aspek yang lain lah. Bahwa kesaksian kita punya kuasa untuk saya untuk memberi kesaksian, itu yang penting. Ya itu tadi. Untukku kalau kita sendiri sebagai imam yang sungguh menyadari bahwa imamat itu titipan, kan sama-sama tahu ketika kita mau ditabiskan kita ditanya, yang mewakili kita ditanya, apakah ini pantas, apakah penyelidikan sudah dilihat, itu kan akhirnya kami melihat kan dinilai pantas. Dinilai pantas. Merasa nggak pantas terus gitu. Iya, kan itu kan sebenarnya maksudnya bukan hasil usaha kita loh ya. Iya. Itu bukan usaha kita gitu loh ya. Sekarang dengan fasilitas yang ada, dulu itu kan yo nggak ada apa-apa itu yo. Waktu di game nggak maksud aku. Ya itu sih. Ya, betul Bang. Aku terima kasih juga karena tuh Pak. Jadi dengan apa? Mengingatkan tentang waktu itu, terutama waktu ini melihat arti dari apa yang kulakukan itu memang godaannya jatuh ke aktivisme, itu betul. Itu yang aku khawatir. Ya, itu saya rasakan. Saya sendiri mencoba disiplin di awal hari gitu loh. Yeah. Di awal hari itu loh. Aku hari ini kau minta apa? Gitu, itu biasanya aku selalu di awal hari ya harus punya waktu 15 menit 20 menit. Yeah. Karena itu yang jogo arah ya. Ya karena aku juga ngalami Mas Yo. Aku sadar penuh sesadar-sadarnya. Di admin itu jabatanku. Supaya Pak. Apa? Kayak ini lihat itu sungkan sendiri. Maksudnya? Waktu kamu di admin itu Pak. Aku sama Edi Purwanto itu lihat kamu tuh sungkan sendiri. Tapi nanti kok pelan-pelan dia ini orang hebat. Jadi orang situ kerja from 8 maksudnya biasa aja. Enggak. Esok jam 8 tekan jam 9 sore. Kok ini kok diganggu? Gitu ya. Jadi waktu itu enggak burn out, enggak entek dengan energinya waktu penyesuaian admin Airbus itu. Iya. Ya. Walu esok engkau tekan ngomong jam 9 ini. Ya capek. Makanya iso waktu, iso sembahyang pada Pak? Jujur saja, enggak. Makanya apa yang saya alami, aku kepingin jenengan ngalami gitu loh Mas. Oh iya, makasih. Ya. Aku Gitu sih nggak sesibuk jenengan di sana. Ya, kan, ya aku sadar juga sih. Sekali lagi bahwa aku nyoba Pak, oleh rawani ya. pernah enggak? Pakai prek itu sih. Nyingkir daripada ganggu. Aku potong rambut. Wes. Pakai janjian dulu coba. Pakai janjian dulu sih. Orang kayak biar tuh. Saya bisa potong rambut itu. Karena saking lihat ada begitu waktu itu kamu tanya Edi Purwanto, Pak, gimana kamu lihat saya ketika saya di admin? Tanya, Pak. Iya. Pasti seperti yang saya katakan. Iya. Karena kami pernah ngerasani Anda dan kembali ke culture yang dibuat oleh Monsinyur Emeritus. Nek daerah over sembahyang, mungkin awak dulu yang butuh sembahyang. Gitu. Iya. Itu Edi Purwanto punya gitu. Iya. Ya. Itu jadi kita prihatin tentang keadaan teman, tapi bukan untuk digosipkan. Iya. Ya. Tapi diungkapkan dalam rasa persaudaraan ya. Besok bisa bendanan UDE gitu-gitu. Ya. Tanggal ganjil sopo, tanggal genep sopo. Itu tempat terjadi komitmen itu di antara kami. Ya. Itu yang makanya aku bilang itu tadi karena saya ngalami. Karena saya ngalami. Saya bukan pendoa. Tapi untuk kenapa?
Ya, fotografer. Orang itu foto. Yang fotonya dipinjam CM untuk musyawarah umum. Udah tuh. Ya apa-apa. Maksud aku gitu. Pertama-tama juga jabatan yang saya emban itu saya sadar sepenuh-penuhnya itu bukan karena kemampuan, tetapi karena nggak ada pilihan. Itu saya sadar sepenuh-penuhnya. Itu penting ya Mas Yo. Aku. Menarik. Judul ini. Jalan boleh. Peran yang apa? Jabatan yang diberikan. Iya. Seperti misalnya ketika saya jadi pastoral vicar. Tapi kan memang di gereja itu, di gereja manapun, itu kan situasinya kan gitu loh Pak. Yang mau tidak mampu, yang mampu tidak mau. Lah masalahnya di Kiunga kan nggak ada yang punya kemampuan kan. Lanjut dengan ditawari nolak ya toh kan malah ditarik balik lah mulai kui. Itu tadi karena saya sadar sepenuhnya ya. Aku sadar sepenuhnya. Jadi pastoral vicar atau sekarang jadi administrasi itu saya nggak punya kemampuan itu. Jujur. Pastoral vicar ada jenengan punya. Pastoral vicar ya. Pastoral vicar jenengan punya. Ya itu kan karena kemudian kita kerja bareng toh. Ya artinya Anda punya passion di sana. Ya syukurlah kalau dirasakan itu. Ya. Tapi mungkin karena saya menilai diri saya juga nggak balance mungkin. Tapi saya sadari itu. Di keuangan juga saya nggak punya background bagaimana mengelola keuangan segala macam. Sampai analisanya itu. Enggak. Saya nggak punya kemampuan itu. Itu saya terima ya karena memang terus nggak ada lagi. Nah, ketika ini nggak ada lagi, akhirnya kan saya nguras diri sendiri untuk belajar. Iya. Lalu hasilnya yang kuliah sama Edi itu. Belajar. Apalagi kan jangan persoto Januari aku dapat aku masuk ke admin, Mas John pergi, awal Maret aku dapat SK toh. Dengan background yang nggak punya, rencananya kan Mas John juga sebagai administrator mau sampai tahan gitu tuh. Terus sampai nata persiapan handover apa? Kesupan atau general apa? Bersama yang saya rasakan Mas Yo soal umat, kerinduan umat itu ada. Kerinduan umat untuk mengembangkan iman, untuk berjuang bersama, untuk berjalan bersama, itu kuat dan itu menghibur. Enggak semua di Keuskupan Kiunga maksud aku, di Keuskupan Kiunga. Walaupun tidak semua, tapi toh paroki jenengan juga yang di sini kan enggak semua orang terlibat juga toh. Oh iya. Ya paling hanya 20% dari 80 ya sudah lumayan lah, iya toh, sudah lumayan lah. Tetapi bahwa umat dengan keterbatasan mereka, keterbatasan bidang ekonomi, pendidikan segala macam, masih juga setia dengan iman mereka, masih mau mendalami iman mereka, masih mau mengungkapkan iman mereka dengan cara mereka masing-masing. Untukku itu sudah luar biasa loh ya. Umat di Papua di Kiunga. Ya, aku nggak suka istilah keterbatasan. Dalam situasi mereka. Karena keterbatasan kan pola dalam benak kita. Dan juga bahwa solidaritas dari umat Indonesia mensupport karya misi CM di sana itu sungguh saya rasakan loh ya. Oh iya. Ya, saya rasakan sungguh. Walaupun kita nggak nyari banyak dalam pengertian bahwa kalau nyari nominal segala macam Pak. Nah,
kita perlu banyak, tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa ada perhatian. Betul. Ada perhatian, ada bentuk perhatian yang diungkapkan dengan bentuk material, dengan doa dukungan Romo. Kami tetap mendoakan Romo supaya tetap sehat. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Iya. Ya, itu yang bisa saya sungguh apresiasi tentang umat di sana dan juga dukungan umat dari sini juga. Iya. Kalau jenengan gimana, Mas? Kalau saya, ya, kalau boleh ini closing statement gitu ya dari perbincangan kita nih. Saya melihat dua hal sih ya, yang saya lihat sebagai hal yang menarik dari perbincangan kita hari ini. Satu, ya umat yang membentuk saya. Ya, betul. Umat yang membentuk saya menjadi seperti yang jenengan katakan tadi. Saya dibentuk oleh umat bagian dari pembina saya. Rekan imam juga menjadi pembina saya. Ya, itu dalam arti dengan segala macam dinamikanya, ya, dengan situasi mereka masing-masing. Mereka punya andil untuk membentuk saya. Dan yang terakhir, dengan segala hormat saya, pabrik saya, Anda tahu ya Mas Pali ya. Kamu tahu Pak, disposisi saya ngomong ketika mau pulang itu ya. Sebenarnya saya itu takut pada satu hal. Saya tidak bisa memenuhi permintaan uskup pada saya. Dan permintaan itu sederhana. Kamu tahu permintaannya apa? Apa itu? Gusinus, aku ingin ketika aku berangkat dari Kyung ya, kamu nyalami tanganku. Nah itu saya nggak bisa. Ya saya merasa apa? Ya, berkaca-kaca lagi. Ya. Saya merasa ini bersalah dengan beliau, dengan segala kebapaannya, dengan segala semangat persaudaraannya, dengan segala dedikasinya. Dia itu hanya nggak minta besar. Ya. Jalan jabat tangan, emeritus itu. Iya, itu kan permintaan kecil. Permintaan kecil. Saya merasa ya satu hal yang kalau boleh saya sesali, saya tidak bisa memberi dia. Email terakhir saya minta maaf. Saya tidak bisa memberi yang Anda minta. Tapi ya wis, saya tetap ingin melihat apa yang Anda katakan, apa yang Anda ajarkan, dan apa yang boleh saya pelajari dari hidup Anda itu pelan-pelan saya cerna dan menjadi bagian dari proses perjalanan hidup saya. Aku itu yang aku janjikan pada dia di email waktu berbes dengan tulis itu. Itu sih buat saya. Nah, Jilis Kote menurut Anda? Saya kira kalau kita ngomong saya lebih lama loh ya. Ya, saya lebih lama dan lebih dekat juga dalam arti. Aku terakhir konsultan saja. Ya, dan saya memang menemani akhir ya, menemani akhir. Kegelisahan tentang yakin bahwa Desusan Pastoral Plan yang dirembuk bersama oleh dia, dikelahirkan oleh dia bersama umat, itu masih akan terus berjalan. Itu kegelisahan utamanya. Saya mau bilang bahwa hatinya itu, jadi let it go itu gak gampang ya waktu itu? Nggak bisa, susah. Mudah diucapkan let it go. Artinya ketika dia berkali-kali mengatakan let it go, prosesnya lama ya? Lama. Bahkan sampai, katakanlah sampai beliau pergi. Yang membuat aku iri pada kamu Pak. Kamu bisa melakukan apa yang dia minta ya? Jabat tangan. Itu memang kompleks ya. Maksud aku komplit lah. Ada kebapaan juga di situ dengan dia.
ada sebagai pemimpin di situ, Roso sebagai kakak barep juga hadir, gitu ya, Monsinyur Jil itu ya, juga sebagai seperti simbah gitu ya, karena udah sepuh. Nah, teman curhat yang siap setiap saat, dan kesaksian hidup doanya, dan mau berjalan dengan umat. Oh iya, nunggu umat sampai jam 2 bengi. Iya. Dengarkan umat ngomong yang hal-hal yang sama, tetapi tetap mau mendengarkan, kesabaran untuk mendengarkan itu loh. Itu yang luar biasa saya lihat dari Monsinyur Jil juga sih sebenarnya. Dan saya yakin itu tertempa oleh waktu di Gyungga. Oh ya, dia hampir mati loh. Iya. Dari pengalaman dia jatuh dari pesawat, terbang, terbakar tubuhnya, masih diberi kesempatan hidup, sungguh memaknai, oke, ini pasti Allah punya tujuan. Itu ada satu anak yang survive toh? Yang meninggal yang dia katakan, saya akan hidup untuk orang di sini itu. Iya. Iya. Karena anak itu meninggal itu. Iya. Jadi dia melakukan itu, ya dia buktikan dengan kehadirannya. Iya. Ya, nggak mudah sih. Sama ketika beliau menanyakan kesanggupan untuk saya, ketika saya mau bilang no untuk jabatan sebagai administrator, no. Lalu beliau bilang, kamu pikir saya senang di sini dalam pengertian tidak berkorban secara manusiawi? Iya. Oh, dia ngomong itu? Dia ngomong itu ke saya. Kamu pikir kamu senang dari sini? Iya. Oh, dia cuma ngomong itu? Iya. Ini saya juga susah di sini. Tetapi kita melakukan ini karena kita mencintai gereja. Gitu. Oh, ya, iya. Karena saya mencintai gereja. Saya terkesan itu ketika dia ketika dia ngomong, Agustinus, aku hari ini balas email mamaku. Ya. Itu aku merasakan dia. Ya. Ya. Dia sudah punya kerinduan, sudah lelah lah. Sudah lelah. 75 tahun. Ya, sudah lelah. 25 tahun jadi uskup itu lebih. Sudah lelah lah. Tentu secara psikologis sama tubuh juga sudah lelah. Tetapi soal hati itu tetap. Makanya dia sungguh nanting ke saya. Sekarang kalau kamu nggak terima, kamu ajukan nama. Gitu. Saya nawarkan nama. Enggak. Nggak mentol ya? Sampai titik nggak mentol. Iya. Dan itu yang kemudian saya refleksikan juga. Ya, ini solidaritas cawon anggur yang kita minum itu tadi, dan perayaan Ekaristi. Pemberian diri. Iya. Kalau kemudian saya bilang enggak, saya ini masih muda loh ya. Saya masih muda. Terus kalau saya sudah mulai belajar bilang enggak. Oh itu. Ya, betul. Iya. Itu saya juga punya rasa itu. Iya. Kalau saya masih muda ini udah mulai belajar bilang enggak. Gimana tuh aku nanti gitu ya? Nanti kalau aku sudah 5 tahun itu begini. Iya. Betul. Saya pernah punya kata. Iya. Dan itu yang ketika, nah itu loh Leo. Oke ya. Itu yang kemudian saya pun ya pahit, sungguh pahit, nggak enak, apalagi nggak punya background, nggak punya persiapan segala macam toh. Tapi bahwa saya menghayati itu sebagai bagian dari ya cinta solidaritas, cinta kepada gereja itu. Dan itu tadi yang kita minum. Dan itu ya harapannya ya umat juga begitu. Oke, thank you.